Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Alis Johari. Saya merupakan mahasiswa 4C jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video mengenai self-assessment sebagai bentuk pemenuhan tugas Mandiri 2, Mandiri 3 dari mata kuliah Etika Profesi. Melalui video ini, saya akan mencoba menyampaikan dan juga mengeksplorasi mengenai sejauh mana saya dapat memahami diri saya sendiri, baik dari sisi kepribadian maupun kebiasaan dan juga nilai-nilai lain yang saya pegang dalam kehidupan sehari-hari saya. Mungkin mulai dari kepribadian saya sendiri mendeskripsikan kepribadian saya. Menurut saya merupakan seseorang yang tergolong ekstrovert. Saya merasa cukup nyaman ketika berada di lingkup sosial, bertemu dengan orang banyak, berinteraksi dalam berbagai situasi, dan juga saya merupakan pribadi yang easy going, yang mana saya relatif mudah untuk menyesuaikan diri pada segala macam kondisi dan juga situasi, dan juga menyesuaikan diri terhadap berbagai macam karakter orang. Selain itu, saya juga memiliki kemampuan beradaptasi dan juga bersosialisasi yang cukup baik. Ketika berada di lingkungan baru, saya dapat bersosialisasi dengan mudah, baik dalam konteks perkuliahan, organisasi, magang, maupun juga di pekerjaan saya. Kemudian saya juga tidak membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi, jadi cukup cepat menurut saya. Kemudian mungkin selanjutnya dari segi belajar, saya termasuk orang yang cukup cepat dalam memahami sesuatu, terutama ketika saya benar-benar memperhatikan suatu hal atau tertarik dengan suatu hal, saya akan cepat belajar. Kemudian mengenai kelebihan saya berdasarkan kepribadian yang menurut saya memiliki. Menurut saya kelebihan saya salah satunya adalah mungkin yang paling menonjol adalah kemampuan saya untuk beradaptasi di berbagai lingkungan yang cukup cepat. Saya merasa di 22 tahun kehidupan saya mengalami character development, di mana kian hari saya dapat beradaptasi di lingkungan cukup cepat, mulai dari perkuliahan, magang, juga di pekerjaan. Kemudian saya juga melihat diri saya sebagai pribadi yang cukup terbuka terhadap hal baru. Jadi saya tidak terlalu takut untuk mencoba hal-hal yang belum pernah saya coba. Jadi di sini menjadi salah satu faktor yang mendukung proses perkembangan saya. Tapi juga di sisi lain saya juga memiliki kekurangan di kepribadian saya. Mungkin salah satunya yang paling menonjol adalah saya merupakan pribadi yang cukup pelupa. Di mana dalam beberapa situasi saya terkadang lupa terhadap hal-hal kecil maupun hal-hal yang cukup penting. Tapi dari hal ini saya belajar kian harinya untuk menjadi pribadi yang lebih teliti, di mana dengan kekurangan saya yang saya pelupa, di sisi lain saya memperbaikinya dengan cara saya membuat catatan lain terhadap setiap perbuatan atau setiap perbuatan yang saya lakukan. Maka dari itu saya sekarang merasa saya sudah tidak terlalu pelupa, soalnya saya menjadi pribadi yang lebih detail. Kemudian kekurangan saya yang lain, saya menyadari bahwa saya cepat overstimulate. Jadi dalam kondisi tertentu saya akan misalnya ada keadaan yang terlalu ramai, terlalu ricuh, saya akan cepat overstimulate, di mana overstimulate saya ini berpengaruh terhadap kinerja saya. Saya menyadari di pekerjaan saya maupun di perkuliahan saya, apabila saya terlalu memikirkan, mendengarkan, atau di situasi yang cukup membuat saya overstimulate, kinerja saya menjadi terganggu, saya menjadi kurang fokus, dan juga menjadi tidak teliti. Oleh karena itu sekarang saya mulai belajar untuk mengelola diri saya, mengelola pikiran saya. Apabila saya merasa berada di situasi yang membuat saya overstimulate, mungkin untuk sekarang yang saya lakukan adalah saya akan pergi ke ruang yang lebih slow, lebih tenang, dan meregulasi pikiran dan juga
nafas saya, maka dari itu saya akan menjadi lebih tenang dan juga tidak jadi overstimulate. Kemudian di awal tadi saya menyebutkan bahwa saya merupakan pribadi yang ekstrovert. Sebenarnya saya merasa tidak dari dulu ekstrovert. Saya dulu merupakan seorang yang sangat-sangat introvert. Saya malu untuk berbicara di depan orang, berbicara dengan orang. Saya tidak pandai bersosialisasi, tapi as time goes by, selama saya masuk lingkup sosial yang lain, saya merasa kepribadian saya ada karakter development di lingkup introvert extrovertnya. Jadi mungkin menurut saya yang paling berpengaruh adalah waktu saat saya magang kedua, di mana di magang kedua ini saya dituntut untuk bisa bersosialisasi di lingkup yang cukup luas. Soalnya saya ada di salah satu pabrik, di mana di pabrik ini itu manajernya sendiri itu menuntut kita untuk bersosialisasi di berbagai lingkup masyarakat, mulai dari mungkin di administrasinya, di prosesnya, di quality controlnya. Nah, di situ kita juga dituntut untuk menjadi pemimpin, menjadi leader, dan juga menjelaskan mengenai apa-apa yang ada di sana. Jadinya mulai dari sana saya merasa bahwa kepribadian saya meningkat menjadi pribadi yang ekstrovert. Ditambah lagi dengan sekarang saya yang mulai bekerja di luar bidang saya part time untuk salah satu kafe di dekat rumah saya. Jadi di sini juga saya kebetulan menjadi kasir dan juga harus dituntut untuk berbicara di depan orang dengan mimik muka yang baik, dengan tutur kata yang baik. Di sini juga saya merasa mempunyai peran. Di sini juga saya merasa bahwa pekerjaan saya memiliki peran penting dalam perkembangan kepribadian saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik dalam tutur kata, dalam bersosialisasi, dan juga dalam berbicara. Tadi mungkin sekilas mengenai pemahaman saya tentang kepribadian saya sendiri. Untuk kedepannya mungkin saya ingin diri saya untuk lebih berkembang mengenai kepribadian saya, pemikiran saya. Mungkin dimulai dari tutur kata menjadi semakin bertambahnya umur. Semoga saya dapat memiliki tutur kata yang baik, dapat bersosialisasi dengan lebih baik, dan juga dapat lebih percaya diri untuk berbicara di depan halayak ramai. Oh ya, menambahkan salah satu kekurangan saya itu dikarenakan saya kan agak cadel, jadinya saya agak sering buat stutter, ngomongnya agak sering salah-salah, dan di sini itu juga membuat saya kadang hilang percaya diri untuk berbicara di depan umum. Tapi I've overcome it. I've tried my best to not stutter in front of a lot of people. So mungkin sekian dari saya mengenai self assessment, mengenai pengenalan saya terhadap kepribadian saya. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.